Hakikat tasyahud ada dua hal yang penting di situ. Tasyahud dari akar kata syahidah, menyaksikan. Tasyahud menyaksikan secara jelas. Nah, penyaksian Allah itu biasa disebut dengan al-uluhiyah, yaitu perhatian primer hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita sampai kepada maqam la mawjud illallah, tidak ada yang menjelma menjadi wujud kenyataan, melainkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hanya Dia semata. Jadi apa yang dimaksud dengan tauhid dari kata wahidun. Wahidun artinya satu, ahadun artinya esa. Tauhidun artinya menyatukan yang banyak itu menjadi satu kesatuan. Entitas yang bermacam-macam ini kita tenggelamkan menjadi satu kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jemaah dan jemaah Istighatsah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Hari ini kita akan bahas hakikat tasyahud. Jadi salat sama juga sebelumnya taharah, ada kajian fikih dan kajian syariah, ada kajian tarekahnya, dan ada kajian hakikat. Secara fikih, tahiyat itu kita lakukan pada saat kita sedang tahiyat. Ya. Setelah ruku, sujud, kemudian duduk setelah rakaat terakhir, maka kita biasanya bertasyahud. Hakikat tasyahud ada dua hal yang penting di situ. Tasyahud dari akar kata syahidah, menyaksikan. Tasyahud menyaksikan secara jelas. Nah, penyaksian Allah itu biasa disebut dengan al-uluhiyah, yaitu perhatian primer hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang tahiyat, yang dominan di situ kita ingat, kita saksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai orang awam tentu juga susah. Masih ingat rumah, masih ingat kendaraan, masih ingat lapar, masih ingat macam-macam. Tapi yang fokus lebih utama di situ ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyaksian Allah, ya, atau uluhiyah, yaitu perhatian primer hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengesaan Allah al-wahdaniyah,
ketika kita sudah sampai kepada tingkat tasyahud, kita sepertinya hilang semua yang ada terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemahakuasaan Allah terasa pada saat kita sedang tasyahud. Seolah-olah kita sampai kepada maqam la mawjud illallah, tidak ada yang menjelma menjadi wujud kenyataan, melainkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hanya Dia semata. Itulah wahdaniyah. Itulah sesungguhnya tauhid. Jadi apa yang dimaksud dengan tauhid dari kata wahidun? Wahidun artinya satu, ahadun artinya esa. Tauhidun artinya menyatukan yang banyak itu menjadi satu kesatuan. Entitas yang bermacam-macam ini kita tenggelamkan menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu di Masjid Istiqlal ini melihat tiang, karpet, kubah, lampu, mimbar, mihrab, dinding, laki-laki, perempuan, lampu, kemudian juga LCD. Tapi menjelma menjadi hanya satu kesatuan. Apa itu? Yaitu istiqlal. Jadi menyatukan yang banyak itu menjadi satu kesatuan, itu disebut dengan tauhid. Dari kata wahid. Jadi tauhid itu bukan dari satu dan satu-satunya itu. Yang banyak ini kita satukan, itu disebut dengan tauhid. Tidak bisa disebut tauhid kalau hanya fokus kepada tiang masjid ini, tapi mengingkari mihrab, mimbar, karpet. Seolah-olah hanya Masjid Istiqlal itu aja tiang ini, sedangkan karpetnya bukan, kubahnya tidak. Jadi keseluruhan entitas yang ada di dalam Istiqlal ini kita satukan menjadi satu kesatuan. Oh, cuma satu kok. Menyatukan yang banyak ini, menyatukan ornamen, menyatukan entitas Istiqlal ini menjadi hanya satu, yaitu Istiqlal, maka tenggelamlah tiang, karpet, kubah, mimbar, mihrab, dinding, LCD, lampu yang muncul dalam benak kita, pikiran kita, hanya satu, ialah Istiqlal. Itu disebut dengan tauhid. Menyatukan yang berserakan, menghimpun yang berbeda, menjadikan satu di antara yang tadinya banyak, itu disebut dengan tauhid. Jadi tauhid itu bukan mengingkari yang banyak, tapi yang banyak itu kita himpun menjadi satu kesatuan, itu disebut dengan tauhid. Nah, kalau kita mampu menyatukan yang banyak, itu terjadi proses pengesaan Allah, al-wahdaniyah, yaitu penegasian akan adanya sesuatu selain Allah. Segalanya kembali hanya kepada Allah Sang Maha Ada, segalanya dikembalikan kepadanya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak melihat detailnya, kita tidak melihat rincinya, yang kita lihat asalnya, jauharnya, ya, al-aqlul awalnya, al-yani sabitahnya, nur Muhammadnya, macam-macam lah istilahnya itu. Jadi itulah semuanya yang kita saksikan dengan berbagai macam istilah itu. Inilah yang biasa kita sebutkan, ya, fa'aina ma tuwallu fatamma wajhuhu. Kemanapun kalian memandang mukanya, kemanapun kalian menghadapkan mukanya, yang dia lihat hanya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang tiang, hilang karpet, hilang lampu, yang dia lihat di dalam benaknya hanya satu, Istiqlal.
Hilang langit, hilang bumi, hilang laut, hilang gunung, hilang manusia, monyet, ya burung dan seterusnya. Yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tauhid. Dan itulah nanti juga kita sebut dengan tasyahhud. Tasyahhud itu penyaksian yang Maha Esa itu. Tetap kita pikirkan anak kita mungkin, tetap kita pikirkan suami atau istri, mobil, kendaraan. Tapi siapa yang banyak itu adalah dia yang satu itu. Al-wahda bil kathrah wal kathrah bil wahda. The one in the madness and the madness in the one. Jadi selama kita masih bisa menyaksikan yang banyak dan tenggelam yang satunya, maka kita belum termasuk orang yang lincah dalam bertauhid. Orang yang mempunyai kecerdasan bertauhid itu dalam waktu dekat saja bisa merubah menjadi yang banyak itu menjadi hanya satu. Siapa yang satu itu? Dia melihat hanya wajah Allah. Dia melihat kemahaindahan Allah pada saat dia melihat kembang. Dia melihat kemahatinggian Allah pada saat dia melihat langit di atas. Al-Ali. Dia melihat Al-Wasi' pada saat dia menyaksikan samudra yang tak bertepi itu. Dia melihat kemahaluasan Allah. Ketika dia melihat besi, dia melihat maha kerasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menyaksikan air, dia menyaksikan kemahalembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang tampak ini adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah sang dia yang tampil banyak sifatnya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat, orang yang sudah sampai ke tingkat tasyahhud, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kemabukan. Ya. Kenapa? Karena dia melihat semuanya hanya satu. Diuji kenikmatan biasa-biasa saja. Dia yang tampil dalam bentuk kebahagiaan, kenikmatan. Diuji penderitaan, dia yang tampil dalam bentuk penderitaan. Semuanya adalah berasal dari dia. Dengan demikian, maka semua yang ada ini adalah baik, karena Allah itu adalah maha baik. Tidak mungkin yang maha baik akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Nah, tasyahhud ini tidak asal menunjuk Bapak Ibu. At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibat dan sampai nanti asyhadu la ilaha illallah itu kumat kami ke mulut. Tapi menghadirkan Allah yang kita sebut namanya itu di dalam benak kita, dalam mata batin kita, maka itu disebut dengan tasyahhud. Tasyahhud merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap perhatian tercurah hanya kepada kita, memuji Allah dalam kenikmatan yang dia berikan kepada kita. Kita pun juga memuji Allah dalam bentuk penderitaan yang dia berikan kepada kita. Bagaimana kok bisa memuji penderitaan seperti memuji dengan kenikmatan? Apabila ia diuji penderitaan, dia balik paradigmanya, ini surat cinta Tuhan. Ini undangan yang paling efektif. Sekian lama kita diundang dengan kenikmatan, tidak pernah naik ke langit. Tapi begitu kita diundang dengan penderitaan, cepat sekali melejit ke langit. Jadi pada hakikatnya penderitaan itu adalah jalan pintas mendekati Tuhan. Sedangkan kenikmatan itu dia tidak terlalu mabuk itu, karena itu adalah jalan lamban untuk mendekati Tuhan. Lebih cepat kita mendekati Tuhan pada saat kita diuji penderitaan daripada diuji kenikmatan. Berat bawaannya kita naik ke langit kalau diuji dengan kemewahan. Terpaku terpana kita di bumi, mau beli macam-macam, isinya pondok indah, isinya Ratu Plaza, semua diboyong ke rumahnya, lupa langitnya. Tapi kalau diuji dengan penderitaan, dia pandangannya ke langit, karena nggak ada uang untuk bisa belanja macam-macam di toko-toko. Mau kemana perginya kecuali hanya dengan Allah. Dengan demikian, penderitaan dan kenikmatan itu seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Selama kita masih mempertentangkan
secara diametrikal antara penderitaan dan kenikmatan, bukti kelemahan iman kita. Kalau ingin menguji imannya Bapak Ibu, tanya, selama diri kita itu membedakan secara ekstrim antara kenikmatan dan penderitaan, bukti kelemahan iman kita. Tapi kalau diuji musibah kita tersenyum, diuji juga kemewahan pun juga tersenyumnya sama. Kenapa enggak mabuk pada saat diuji kenikmatan? Jangan-jangan ini adalah hijab baru untuk sekian lama aku dekat dengan Tuhan, jangan-jangan karena kenikmatan ini membuat aku berjarak dengan Allah. Tidak lagi aku perhatikan Allah, tapi ingin aku belanjakan uang ini sebanyak-banyaknya. Ingin aku populerkan diriku kemana-mana. Akhirnya Tuhannya hilang. Berarti kenikmatan itu berubah menjadi malapetaka bagi yang bersangkutan. Tapi sebaliknya jika diuji penderitaan, dia ingat hadis Nabi, tidak muncul ujian penderitaan, melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Ini surat cinta Tuhan yang diutus kepada. Jika diuji kemewahan, syukur. Jika diuji dengan penderitaan, sabar. Syukur dan sabar ini dua sayap kehidupan anak manusia mengorbitkan dirinya naik ke puncak. Jadi tasyahud itu bukan hanya sekedar menunjuk Bapak Ibu sambil membaca asyhadu alla ilaha illallah, tapi menghadirkan yang punya nama di dalam benak kita. Memang hanya Engkau yang ada, tidak ada yang mewujud selain hanya Engkau ya Allah. Itu namanya tasyahud hakikat. Tasyahud merupakan pujian kepada Allah SWT, segenap perhatian tercurah hanya kepadanya. Nah, ada 3 tempat diusahakan secara maksimum fokus mengingat Allah. Pernah saya jelaskan, yaitu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hanya ingat Allah di sini. Yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya Engkau lah yang kami sembah. Tidak dikatakan na'budu iyyaka, nasta'in iyyaka, tidak. Maf'ulnya dikedepankan, nanti kita akan bahas pada saat membaca Al-Fatihah. Kenapa Tuhan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dan jangan diputar iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, tidak. Ta'abbud itu naik ke atas, ya, isti'anah iyyaka nasta'in itu turun ke bawah. Iyyaka na'budu itu adalah ibadah, iyyaka nasta'in adalah ubudiyah. Jadi formalitas kalau iyyaka na'budu, tapi hakikat pada saat kita iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu Islam, wa iyyaka nasta'in adalah ihsan. Iyyaka na'budu adalah lillah, wa iyyaka nasta'in adalah billah. Nanti kita akan bahas apa perbedaan antara lillah dan billah. Ihsan, Islam, ta'abbud, dan ubudiyah. Ya. Iyyaka na'budu syariah, iyyaka nasta'in adalah hakikat. Ya. Pembahasannya nanti pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasyahud juga kita berusaha untuk merasakan kehadiran Rasulullah. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang hadir dalam benak kita Allah dan Rasulullah. Terutama saat kita menyebutkan namanya di dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau kita salat menghadirkan rohnya Rasulullah di hadapan kita, Bapak. Bisakah menghadirkan rohnya Nabi? Perhatikan redaksi tahiyat kita kan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kenapa tidak dikatakan assalamu alaihi ayyuhan nabiyyu? Salam sejahtera untuknya wahai Nabi. Tapi assalamualaikum menjadi orang kedua di situ kan, itu ada maknanya di situ Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bertasyahud itu yang hadir Allah dan Rasulnya di hadapan kita. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi bisa hadir
Itulah tasyahud. Tasyahud adalah manifestasi puncak kesadaran spiritual seseorang yang sudah mampu menyaksikan hakikat wujud, bukan hakikat maujud. Ada bedanya antara wujud dengan maujud. Bahasa Indonesia kita rancu. Bahasa Indonesia kita itu tidak bisa membedakan antara wujud dengan maujud. Maujud itu yang tampak. Ini laptop, ini gelas, ini meja. Itu namanya maujud. Tapi yang tidak tampak itu sesungguhnya, tapi menyebabkan maujud itu tampak, itu yang disebut dengan wujud. Nah, ada beberapa terminologinya itu yang miripnya. Yang tampak ini adalah disebut dengan arad, accident, bahasa Inggris, bukan kecelakaan, accident, efeknya. Yang tidak tampak itu adalah jauhar, the substance. Nanti juga kita bahas ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, membahas surah Al-Fatihah. Jadi tasyahud adalah manifestasi puncak kesadaran spiritual seseorang. Mengapa tasyahud itu ditempatkan paling terakhir, bukan pada saat kita berdiri? Karena setelah melalui proses berdiri, ruku, sujud, duduk, bagian terakhir itu baru kita tasyahud. Sebentar lagi kita akan memberikan salam. Kemudian setelah tenggelam di dalam dua sujud, seorang musalli, orang yang salat, yang sudah sampai ke tingkat hakikat tasyahud, sudah mampu menyaksikan ketunggalan zat, one single existence, ketunggalan wujud. Jadi tidak ada lagi menara, tidak ada lagi lampu, tiang, yang ada hanya Allah. Semua yang muncul adalah Dia. Itu yang disebut dengan the one single existence, atau bahasa Arabnya biasa disebut dengan al-jam'iyatul uluhiyah, wujud substansi Tuhan, the one single existence, di atas pluralitas maujud yang ada. Jadi maujud ini yang konkret, tetapi yang mewujudkan yang konkret ini itu disebut dengan wujud. Ya. Dalam filsafat Yunani pun juga ini ada perdebatan antara the substance dan existence. Existence itu adalah mewujud, the substance itu adalah hakikat, atau biasa disebut dengan jauhar. Kalau filsafat begini, meja, hakikat meja itu apa sebetulnya? Apakah meja di depan saya ini bersegi empat, punya empat kaki, atau ini hanya kayu biasa? Tapi konsep meja itu dalam pikiran saya. Jadi ada dua meja di sini kan. Meja dalam pikiran saya, atau meja di depan saya ini. Mana yang tampil hakikat meja di sini? Apakah yang meja dalam pikiran saya? Ada konsep meja, ada segi empat kayu, topinya dua, empat ya. Lalu di depan saya inilah meja ini. Maka saya menyimpulkan ini adalah sebuah meja. Dalam ilmu mantik itu ada pembahasan. Jadi ketersesuaian antara isi pikiran saya tentang meja dan fakta yang di depan saya ini makin simetris atau makin paralel konsep meja dalam pikiran saya dan meja di depan saya ini, maka semakin valid pernyataan ini. Itu kan sejak Plato kan.
Plato, Aristoteles. Perdebatannya sangat-sangat panjang, sampai seumur hidup nggak bisa ketemu. Lalu diwarisi oleh ya Al-Farabi mewarisi Plato, ya. Ibnu Sina mewarisi Aristoteles. Plato mengatakan nggak ada lapangan. Lapangan itu di dalam pikiran Anda. Yang kalian lihat itu adalah tanah ditumbuhi rumput. Kemudian Anda mendefinisikan itu adalah sebuah lapangan. Lapangan itu sebetulnya bukan pada lapangan di depan itu. Lapangan itu adalah di pikiran Anda. Itu aliran idealis. Sedangkan Aristoteles tidak. Lapangan bola itu faktanya di lapangan itu memang ada lapangan. Ya. Lapangan itu rumput di atas tanah datar. Kalianlah yang memberikan merek itu adalah lapangan. Sekian banyak rumput datar, kenapa Anda tidak menyebut lapangan? Karena nggak ada tiangnya, nggak ada garis segi empatnya. Ya. Jadi padang rumput datar yang Anda beri garis segi empat, Anda sebut lapangan. Jadi lapangan itu di pikiran Anda, bukan pada kenyataannya itu cuma rumput. Tapi aliran pada ketika itu mengatakan tidak, justru lapangan itu fakta ada. Nah, ini seru. Meja itu di pikiran kita, ini hanya kayu kok. Ya. Ini tadinya kayu, tapi kita menciptakan kemejaannya ini, itu kepintuan, kejendelaan, semuanya kayu. Kenapa itu disebut jendela? Kenapa itu disebut pintu? Kenapa ini disebut meja? Kenapa itu disebut kursi? Padahal itu kan semuanya kayu. Jadi yang menciptakan meja itu pikiran, bukan faktanya di meja ini. Nah, inilah yang nanti kita bawa ke dalam silogisme mantik itu, bahwa semakin terjadi persesuaian antara konsep dalam pikiran dengan fakta, maka itulah yang disebut dengan validitas. Kadang-kadang tidak simetris. Dalam pikiran kita, kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu, mempunyai 4 kaki. Kursi yang saya duduki ini cuma 1 kakinya. Ya. Ini bukan kayu tapi besi, ada karetnya. Berarti tidak terjadi persesuaian di situ. Berarti definisi saya tentang kursi itu tidak jamik mani, tidak holistik. Nah, ini filsafatnya. Nah, kalau kita nanti terbiasa berpikir silogis seperti ini, insya Allah Bapak Ibu kita akan terlambat tipu. Kenapa? Kita cerdas. Orang yang selalu mikir itu tipunya terlambat. Tapi orang yang nggak mau pusing, aku nggak tahu, aku nggak mau berdebat kayak gitu, itu pusing. Nah, itu justru mempercepat kepikunan. Ya. Bapak Ibu sekalian, hakikat sujud yang telah mengantarkannya ke dalam kefanaan sejati sudah bisa menghayati hakikat kemahalan luasan Allah Al-Wasi' dan kemaha mencakupan Al-Muhit, encompasses Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muhit itu tak terbatas, encompasses. Iya. Allah itu muhitun, serba meliputi. Kalau serba meliputi, apapun yang kita bicarakan pasti ada dia. Itu adalah yang disebut muhit. Dakhilan fil asya'i la bil musayah, la bil musayah. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur. Wa kharijun anha la bil mumazajah. Keluar dari segala sesuatu tapi tidak berpisah. Apa itu? Nah, itulah misteri afdal itu. Sirrul asrarnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia ada pada segala sesuatu tapi tidak bercampur, keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara alam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alam tanpa Allah. Karena sumber alam semesta ini termasuk kita adalah Dia. Nah, kalau hanya orang tahu tentang alam tapi tidak mau mengakui adanya Allah, itu sebetulnya tidak berpikir. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tatadabbarun, apakah kalian tidak menganalisis? Afala tatadakkarun, apakah kalian tidak berkontemplasi? Nah, kalau kita berpikir, berkontemplasi, merenung, maka kita tidak mungkin membicarakan alam tanpa melibatkan Allah. Karena siapa alam ini, siapa Allah itu. Ya, ada attachment di situ, kemelekatan. Tasyahud seperti ini dimungkinkan bagi orang-orang yang betul-betul sudah sampai ke tingkat hidayah paling tinggi. Jadi kalau kita masih mempertentangkan antara yang banyak dan yang satu, masih ma'rifah kita dangkal. Tapi kalau kita sudah mampu mengerti yang satu itu, yang banyak itu, yang banyak itu, yang satu itu, maka itu ilmu matematik itu, Bapak Ibu sekalian, juga sebetulnya adalah di dalam filsafat Yunani juga, Pitagoras itu kan, jangan dipisahkan, jangan dipertentangkan antara satu dan yang banyak, antara satu dengan 10, antara satu dengan 100, antara satu dengan 1000, 1 juta, 1 triliun. Pertanyaannya, bisakah ada angka 1 triliun tanpa ada angka 1? Bukankah 1 triliun itu adalah 1 triliun kelipatan 1 triliun dari angka 1 itu? Tidak mungkin ada angka 2 tanpa ada angka 1. Tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Bukankah 10 itu kelipatan 10 daripada angka 1 itu sendiri? Tidak mungkin ada yang banyak tanpa ada Allah yang Maha Esa. Bukankah yang banyak ini berasal dari yang satu? Jadi Pitagoras, ya, filsafat Yunani juga mampu menemukan Tuhan. Ilmu matematik juga mampu menemukan Qul huwallahu ahad. Bagi orang yang berpikir, afala tatafakkarun. Gak mungkin kita bicara tentang 1 juta, 1 triliun tanpa bicara angka 1 kan. Karena angka 1 ini adalah angka yang paling bersubstance. Itu sumber kejadian. Ya. Jadi dalam metafisika yang satu sama dengan yang banyak, tapi dalam bidang fisika satu nggak mungkin sama dengan yang banyak. Maaf, malam-malam begini kita belajar filsafat. Jika seseorang itu sudah sampai di makam ini, maka kita diingatkan oleh sebuah hadis yang menyatakan, maka jadilah mataku yang digunakan untuk melihat dan telingaku yang digunakan untuk mendengar. Orang ini sudah tidak ada lagi rahasia dan gaib baginya. Kenapa? Karena semuanya sudah transparan. Jadi transparansi tidak sama setiap orang. Ada orang gelap gulita, ada orang transparan, tergantung kebeningan nuraninya. Tebal tipisnya alam gaib itu tergantung pada tingkat kedekatannya dengan Tuhan. Semakin dekat seseorang kepada Tuhannya, semakin transparan pula tasyahudnya. Semakin jauh seseorang dengan Tuhannya, semakin sulit meraih tasyahud. Nunjuk-nunjuk apa, nggak ada Tuhan. Yang diingat mall. Tapi kalau orang sudah mampu mencapai tingkat ma'rifah, dia mampu mengikrarkan asyhadu la ilaha illallah, pada saat bersamaan dia mengikrarkan hanya memang Engkau yang ada. Tidak ada yang ada selain hanya Engkau ya Allah. Itulah hakikat tasyahud. Jika puncak perjalanan spiritual ini terjadi, maka efeknya di dalam diri kita ialah serta-merta kepasrahan dan tawakal total itu. At-tafwidul kamilah. Kepasrahan total akan muncul, mengalirkan vibrasi positif dan ketentraman serta kedamaian di dalam seluruh penjuru dunia. Segalanya diserahkan kepada Tuhan, seperti apapun hasilnya ia pasti. Apapun yang datang daripadanya, dari Allah SWT dia terima, karena itu adalah pasti.
Nah, kalau orang sudah sampai ke tingkat ma'rifah yang paling tinggi, at-tauhidul kamilah, penyerahan total hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menderita selama tinggal penderitaan. Kenapa? Karena semuanya adalah dari Allah. Seperti Siti Asia, selamat datang Fir'aun, selamat datang Nabi Musa. Dua-duanya dicintai karena itu lambang Asmaul Husna. Fir'aun representasi daripada Al-Mudil, maha menyesatkan. Musa representasi daripada Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Jadi selama kita masih membenci Fir'aun, sangat mencintai Nabi Musa, berarti kita membenci penderitaan, menyukai kenikmatan. Membedakan kenikmatan dan penderitaan itu bukti kelemahan iman. Bapak Ibu, kenapa sih kita harus menderita? Penderitaan itu kan state of mind, itu diciptakan sendiri, Bapak Ibu. Kenapa mau repot? Gus Dur kan begitu aja repot. Nggak usah repot, semuanya dari Tuhan kok. Yang membuat kita menderita itu karena kita melawan takdir. Coba kalau kita bersahabat dengan takdir, semua enak kita lewati. Jadi jangan pernah melawan takdir, itu power struggle, patah kita nanti. Tapi kalau bersahabat dengan takdir, lembut, elastis kita. Ditimpa musibah surat cinta Tuhan, diuji kemewahan, dia bersyukur. Iblisnya bingung lewat mana aku menggoda orang ini. Masya Allah. Maka itu seringlah di Masjid Istiqlal ini Bapak Ibu sekalian, siapa tahu ada lorong-lorong surga yang bisa kita pahami, tidak bisa peroleh di tempat ini, sehingga dengan demikian Bapak insya Allah kita akan mendapatkan jalan pintas menuju surga. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.